Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan kalau sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi yang sehat. Kita bisa meninggikan nama Tuhan dan kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita meninggikan namanya. Dia Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat setiap kehidupan kami, buat kemurahan-Mu. Dan sore hari ini kami mau datang bersama-sama dalam ibadah PA. Dan kami berdoa biar hadirat-Mu turun atas setiap kami, melanda setiap kami dimanapun kami berada. Karena kami percaya ketika kami menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami, Engkau ada, hadir dan bertahta di tempat ini. Bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar ibadah ini menjadi milik-Mu, Engkau yang berperkara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk
Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kemurahan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami yang menanti-nantikan Engkau. Kami percaya hanya dari Engkau-lah pertolongan itu datang. Karena itu kami mau katakan Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan
Raja mulia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang wanita saja katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sama-sama bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang pria katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bersama-sama ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan.
kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami memuji, memuliakan Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan sebentar kami akan belajar kembali dari firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, ajar setiap kami Tuhan, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah yang bersama-sama beribadah secara online. Tuhan jamah kami, biar kami belajar seperti seorang murid yang mau menangkap setiap kebenaran firman-Mu dan menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore hari ini kita masih melanjutkan PA seri surat Yudas. Dan saya beri judul khotbah saya sore hari ini adalah 10 hukum otoritas. Saudara, saya merasa ini sebuah judul atau topik yang penting setelah saya merenungkan dan makin mempelajari, dan betapa pentingnya nanti kita akan belajar bagaimana setiap kita sebagai umat Tuhan harus mengerti bahwa otoritas itu ada kebenaran-kebenarannya, dan kalau kita masuk di dalamnya maka kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, atau sebaliknya kalau kita melanggar maka kita akan mendapatkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Kita masih memulai dengan kata awas, karena memang ini ada kaitannya dengan segitiga keselamatan, yaitu khususnya segitiga yang ketiga. Kita belajar berkaitan dengan Bileam kemarin, kita masih akan lanjutkan untuk kita selesaikan karena masih ada sebagian. Lalu setelah itu kita masuk segitiga yang ketiga, artinya yang merusak keselamatan itu adalah Korah. Jadi kita lihat saudara-saudara, Yudas dengan inspirasi dari Roh Kudus memberikan sebuah pelajaran, meskipun sekali lagi hanya satu pasal saja. Tapi ternyata saudara-saudara, setelah saya juga belajar, mencoba menggali dengan berdoa, saya menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Termasuk berkaitan dengan aliran-aliran yang salah ini. Ternyata bukan hanya itu menjadi pola pribadi, tapi sudah menjadi sebuah aliran yang terus-menerus mengganggu dan merusak gerejanya. Nah, maka kita perlu selalu waspada, supaya baik kita sebagai jemaat, sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja, kita tidak menjadi salah khususnya dalam hal keselamatan. Nah, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita masih belajar tentang Bileam. Bileam adalah nabi palsu dan mengajarkan tentang sinkretisme. Nah, kita kembali ulang ayat-ayat ini, tolong dibacakan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu.
Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, saudara-saudara, kita sudah belajar banyak berkaitan dengan pribadi Bileam. Meskipun dia seorang nabi, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi karena hidupnya tidak benar, tidak hidup dalam kehendak Tuhan, maka akhir hidupnya betul-betul tragis, ironis, dan itu bisa terjadi juga dalam setiap hidup kita. Jangan kita berkata, wah saya baik sekarang, dulu saya luar biasa, tapi kita bisa punya akhir yang buruk dalam hidup kita kalau kita tidak menjaga hidup kita di dalam kebenaran. Lalu apa yang diajarkan Bileam? Saya katakan sebagai sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Yaitu pencampuran elemen-elemen atau kepercayaan-kepercayaan yang saling bertentangan. Jadi kekristenan juga dimasuki. Ada yang benar tapi dicampur dengan separuh yang tidak benar, dan itu menjadi hal yang rusak. Maka di dalam Yudas 1 ayat 4 dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. ya, gereja di mana Yudas memberikan suratnya diperingatkan karena gereja mulai salah karena mereka mengikuti aliran Bileam, yaitu mencampur. Hal yang paling utama dikatakan seperti dikatakan ayat ini, menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada penguasa yang lain yang dibiarkan berkeliaran dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah saudara, saya mau coba ringkaskan untuk kita sebelum melanjutkan. Yaitu yang lalu kita sudah belajar bahwa hal yang pertama yang disebut dengan sinkretisme adalah di mana kita memasukkan Baal dalam halnya roh yang tidak benar untuk ada dalam kehidupan iman kita yang disebut dengan okultisme. Ada berbagai macam bentuk okultisme yang kadang-kadang kalau kita tidak sadar dan mengerti kita bisa masuk di dalamnya juga. Seperti yang lalu saya katakan, misalnya sekarang tren namanya boneka arwah. Kelihatannya begitu menarik. Boneka bisa diajak bicara seperti hidup, padahal itu ada roh yang tidak benar. Kemudian juga sekarang ada namanya semacam olahraga yang sedang ngetren, dan bahkan mungkin ada jemaat yang ikut karena katanya bagus, ada olah tubuh, olah nafas, yoga misalnya. Ternyata di dalam yoga ada dimasuki roh-roh yang tidak benar. Lalu yang kedua kita belajar berkaitan dengan rasionalisme. Khususnya sejak abad 18 yang lalu di Eropa mulai. Karena ada zaman yang namanya pencerahan. Lalu ilmu pengetahuan mendapat tempat yang tinggi. Dan ini kalau hanya mendapat tempat tinggi di wilayah-wilayah lain itu tidak masalah. Tapi masuk juga dalam gereja. Dan itu disebut dengan aliran rasionalisme. Di mana apa? Akal manusia itu dianggap sama derajatnya dengan Tuhan. Nah ini bahaya sekali saudara-saudara. Bagaimana kalau gereja sudah masuk dalam pola ini tentu hal yang sangat kita perlu perhatikan baik-baik. Lalu yang ketiga yang disebut dengan hedonisme dan free sex. Seperti tadi kita baca dikatakan di mana orang-orang sesat ini menggampangkan kasih karunia dengan hidup di dalam nafsu yang tidak benar. Lalu juga yang termasuk dengan sinkretisme adalah tradisi dan budaya. Nah kita lihat yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan rasionalisme.
Dan salah satu juga yang sekarang sedang tren dalam kaitan dengan rasionalisme, di mana akal manusia itu sudah sedemikian rupa, sudah semacam menjadi Tuhan atau semacam Allahnya. Namanya power mind, kuasa pikiran. Salah satu buku yang sangat populer yang disebut dengan The Secret, salah satu statement kebenaran yang diajarkan mengatakan begini, rasa rahasia besar kehidupan adalah daya tarik. Hukum tarik-menarik juga bisa disebut hukum penciptaan. Artinya apa? Di mana kebenaran ini mengatakan bahwa hidup itu tidak terjadi pada Anda, tapi Anda yang menciptakan. Dari apa kita menciptakan hal baik, sukses, pikiran? Kelompok ini mengatakan ada kekuatan dalam pikiran manusia. Misalnya kalau kita bilang saya bisa, bahkan dalam sebuah semacam lokakarya ditunjukkan. Orang itu karena begitu yakin saya bisa dimasukkan dalam pikirannya. Lalu dikasih semacam bara begitu. Lalu disuruh jalan, dia jalan dan tidak kepanasan. Ada kuasa dalam pikiran. Waduh, saudara, kita kalau tidak hati-hati, kita juga bisa terjebak sebagai orang beriman. Apalagi Bapak Ibu Saudara mungkin sebagai pengusaha, karyawan yang dilatih. Ini kan luar biasa. Bagaimana supaya karyawan, pengusaha, bisnismen bisa sukses. Ada kekuatan dalam pikiran. Semua bisa kita kerjakan, bisa kita dapatkan. Kuncinya apa? Diciptakan, dikatakan. Hidup tidak hanya sekedar terjadi. Jadi bagi mereka mengatakan tidak ada yang namanya nasib. Nasib itu ditentukan oleh kita, dikatakan Andalah yang menciptakan. Dari mana? Pikiran. Ada kuasa dalam pikiran. Sudah sejauh ini. Nah kalau Bapak Ibu mungkin ada dalam area mungkin pernah dilatih, ikut pelatihan semacam ini, wah. Kita sebagai orang beriman harus hati-hati. Karena apa? Karena rasionalisme itu adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. ya, Yeremia mengingatkan, memperingatkan bangsa Israel dan juga kepada kita. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, rasionalisme adalah pola di mana kita digeser hidup kita. Di mana dari kita mengandalkan Tuhan kepada mengandalkan manusia. Pikiran. Ilmu pengetahuan. Dan inilah yang saya rasa, kenapa gereja-gereja di barat mengalami kemerosotan. Karena mereka sudah tidak lagi percaya yang namanya mujizat. Mereka sudah tidak percaya lagi yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Wah, kalau ini sudah tidak terjadi dalam kehidupan gereja, apa yang dicari? Satu kali ada seorang jemaat cerita, dia ada semacam klien ya dari luar negeri, kebetulan melewati hari Minggu. Klien ini diajak untuk beribadah di gereja kita waktu itu hari Minggu. Dan setelah ibadah, klien ini diajak oleh jemaat untuk makan. Dan di dalam makan itu si klien ini memberikan kesan berkaitan dengan ibadah di gereja kita. Dia bilang begini, waduh, ibadah di sini kok lain ya dengan yang di tempat saya, di negara saya. Jemaat berkata, lu kenapa? Saya tadi waktu ikut ibadah di gerejamu, saya merasakan hadirat Tuhan yang tidak pernah saya alami di tempat saya ibadah. Saya bisa menangis,
bisa merasakan jamahan Tuhan di gerejamu tadi. Kalau di negara saya beribadah di gereja, kering. Hanya semacam formalitas, hanya semacam kumpulan sosial. Nggak ada sesuatu yang bisa saya rasakan khususnya berkaitan dengan Roh Kudus dan kehadirannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau gereja mulai membiarkan rasionalisme itu terjadi, maka Tuhan akan mulai menggeser dari gereja tersebut. Ini diperingatkan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5. Dikatakan, Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. ya, Tuhan dengan tegas memperingatkan jemaat Efesus, dikatakan, kalau kamu tidak bertobat dan melakukan lagi apa yang semula, kasih mula-mula yang hanya mencintai Tuhan. Dan sekarang jemaat Efesus mulai mencintai yang lain, meninggalkan kasih mula-mula. Tuhan bilang apa? Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kaki dian gambaran daripada Roh Kudus dan kuasanya. Maka dari itu kehidupan kita akan kehilangan Roh Kudus, kehilangan kuasa Roh Kudus, kehilangan karunia-karunia-Nya. Pada waktu kita mulai tidak lagi menjadikan Tuhan satu-satunya sesembahan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rasionalisme di mana kita dibiarkan bahwa pikiran kita, manusia kita mulai posisikan sama. Bahkan di negara tertentu, saudara, sekarang sudah dicetak Alkitab oleh lembaga tertentu yang menganut liberalisme, rasionalisme. Mereka buat misalnya Alkitab kita, ini kan sudah cukup tipis ya tentu tebal juga. Mereka buang, menurut mereka berkata, waduh, yang namanya mujizat, semua cerita-cerita yang tidak masuk akal itu harus dibuang. Jadi Alkitab yang setebal ini, karena mereka lihat misalnya berkaitan dengan mujizat tentang air jadi anggur, memberi makan 5 roti, yang mati bangkit. Lalu dalam perjanjian lama bagaimana Musa membawa orang Israel menyeberangi Laut Merah. Oh, itu semua itu dongeng, itu tidak masuk akal. Dibuang, jadi Alkitab menjadi sangat tipis. Kenapa? Karena mereka mengatakan semua yang namanya hal-hal yang tidak masuk akal itu tidak boleh terjadi. Coba saudara-saudara, kalau gereja sudah seperti ini, apa yang bisa dicari? Apalagi sekarang dengan masa pandemi, kita harus menghadapi tantangan sebagai gereja apa? Sebagian jemaat akan merasa sudah saya enak di rumah, online saja. Nah ini tantangan juga bagi kami, para pemimpin gereja. Bagaimana menarik jemaat yang sudah dalam tanda kutip aman, nyaman dengan pola online. Memang mungkin itu tidak salah. Tapi kehendak Tuhan bagi kita yang namanya ibadah, itu bukan hanya roh saja yang kita pakai. Memang Tuhan bilang dalam Yohanes pasal 4 dikatakan kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jangan lupa, memang akarnya dimulainya adalah roh. Roh kita pakai. Tapi kebenarannya itu artinya apa? Juga pakai jiwa kita, pakai tubuh kita. Jadi tidak hanya sekedar, oh saya menyembah Tuhan. Yang penting kan saya menyembah. Lalu saudara, kalau kita misalnya kita berkata, roh saya bersuka cita. Walaupun kita mungkin orang yang diam seperti saya. Memang saya bukan tipe orang yang ekspresif. Kalau sedang senang, saya bisa mungkin kalau orang lain tertawa terbahak-bahak, ya kan? Kalau saya mungkin tidak harus tertawa terbahak-bahak. Kalau saya senang, saya hanya tertawa kecil, tapi tetap ada ekspresi. Jiwa kita, perasaan kita, tubuh kita.
ibadah itu menyangkut keseluruhan dari hidup kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, ini perlu kita mengerti sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka sebagai gereja, sebagai jemaat, kita harus hati-hati. Ini yang namanya sinkretisme yang sekarang juga muncul dalam gereja. Kemudian yang saya sebut dengan sinkretisme seperti dikatakan dalam surat Yudas tadi, mereka membiarkan hidup mereka hidup dalam nafsu yang tidak benar. Mereka menganggap enteng, loh kan kadang-kadang kan ada orang berkata begini, selamat itu kan oleh anugerah. Iman diterima dengan iman, anugerah sudah. Apalagi dosa saya sudah dihapuskan semua. Yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga apa? Sehingga muncullah kelompok yang mengatakan, kita buat apa aja oke. Karena Tuhan sudah mengampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak boleh. Makanya kalau gereja, jemaat Tuhan mulai masuk dalam pola yang tidak benar, mereka salah satunya punya pandangan hedonisme, seks bebas. Kolose 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. saudara perhatikan, Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat Kolose, hati-hati. Kadang-kadang mungkin mereka berkata, loh saya kan sudah tidak menyembah berhala. Enggak ada patung yang saya sembah, saya enggak punya jimat. Kan cukup. Paulus berkata, ingat. Segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Dikatakan apa? Sama dengan penyembahan berhala. Kenapa Bapak Ibu? Semua yang dimulai dengan nafsu, lalu hidup manusia dikuasai nafsu itu sama dengan penyembahan berhala. Karena orang yang dikendalikan oleh yang namanya dosa, percabulan, najis, hawa nafsu, serakah, itu dia mulai menjadikan dirinya itu seperti Tuhan. Tuhan sudah diabaikan. Pasti orang yang seperti ini, dia mungkin ke gereja Bapak Ibu. Mungkin dia kelihatannya ke gereja, tapi gereja hanya sekedar formalitas. Nomor 2, 3. Nomor 1 apa? Ya tadi itu. Keinginannya, nafsunya. Itu mengendalikan hidupnya. Maka dikatakan ini sama dengan sinkretisme. Ini adalah pola hidup hedonisme, seks bebas. Kita sebagai orang Kristen kita harus mengerti. Kita harus menjaga kekudusan. Dan kita juga jangan sampai kebablasan dalam memahami yang namanya kasih karunia. Karena bagaimanapun Bapak Ibu kita harus tahu. Allah di satu sisi adalah Allah yang maha kasih. Maha sabar, setia. Tapi jangan lupa Allah kita punya karakter yang juga tidak pernah berubah. Di sisi yang lain. Allah kita adalah maha kudus, maha adil. Setiap dosa yang terjadi itu pasti tidak dibiarkan. Tadi dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Harusnya makanya dikasih kurung atas orang-orang durhaka. Harusnya, tapi kalau orang Kristen masih membiarkan dirinya ikut pola ini, murka Allah juga bisa terjadi. Saudara, mari kita mau belajar, jangan sampai kita punya iman yang tidak murni. Kita harus punya iman yang murni. Salah satunya jangan dicampur. Saya percaya Tuhan, tapi yang lain. Saya menyembah Tuhan, tapi yang lain ada. Saya memang setia sama Tuhan,
tapi yang lain. Ini tidak boleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu yang berikutnya yang disebut dengan sinkretisme, kalau kita perhatikan adalah yaitu tradisi dan budaya. Saya tidak mengatakan bahwa semua tradisi dan budaya itu salah. Ada tradisi-tradisi yang sifatnya netral, oke, kita bisa jalankan. Tapi kita perlu perhatikan, kalau tradisi budaya itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan, dengan iman, nah ini tidak boleh kita lakukan. Kolose 2 ayat 8 mengatakan, Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. ya, Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat Kolose, hati-hati. Jangan sampai kamu diikat, ditawan dengan apa? Filsafat yang kosong. Ajaran turun-temurun, bukankah ini bicara juga soal tradisi? Tradisi itu kan ajaran, oh ini kan sudah polanya keluarga saya Pak. Ini kan sudah polanya bangsa saya Pak. Ini sudah menjadi sebuah budaya yang memang tiap kali harus dilakukan. Nah mari Bapak Ibu, kalau saudara dan saya sudah hidup dalam iman yang benar, kita harus memakai manusia baru, standar yang baru, pola yang baru. Sekali lagi saya tidak berkata semua tradisi dan budaya itu salah, tidak. Tapi kita perlu coba telah masing-masing. Kompromi terhadap segala bentuk ibadah, budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sama dengan sinkretisme. Kita harus cek. Sekali lagi memang kita kadang-kadang tidak mudah ya kalau bicara soal tradisi. Apalagi kita memang lahir, dibesarkan di dalam sebuah lingkungan, entah itu yang namanya suku, bangsa, atau keluarga yang punya tradisi-tradisi yang kalau sudah kita ikut Tuhan, itu tidak boleh. Tidak mudah, tapi kita perlu belajar Bapak Ibu, supaya kita bisa betul-betul menjaga iman, keselamatan kita itu menjadi murni. Saya tunjukkan salah satu contoh, karena saya perhatikan jemaat masih ada yang melakukan tradisi ini. Misalnya, ada tradisi yang masih dijalankan, termasuk kepada jemaat kita saya lihat, yaitu apa? Salah satunya berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Ini kan tradisi ya kan? Misalnya kita atau Bapak Ibu sedang layat. Lalu saya perhatikan ada jemaat karena tidak pengertian mereka atau mungkin tradisi ya di depan lalu melakukan ya doa. Atau juga melaksanakan setelah ada keluarganya meninggal. Ada doa yang namanya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Ada macam-macam yang lain. Saya perhatikan kadang-kadang di dalam lingkungan jemaat masih melakukan ini. Nah saya harap melalui pemahaman Alkitab sore hari ini kita belajar. Bahwa ini salah Bapak Ibu. Kenapa mungkin kita berkata, loh ini kan baik. Saudara, tradisi ini adalah tradisi yang dilatar belakangi oleh kepercayaan atau agama tertentu. Alkitab mengatakan tentang orang mati seperti apa Bapak Ibu? Kita lihat dalam Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu Ibrani 9 ayat 27.
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, saudara, kenapa kita tidak perlu mendoakan orang yang meninggal meskipun dia adalah orang tua kita? Bukan berarti kita tidak hormat sama orang tua misalnya, atau mungkin saudara kekasih kita. Tidak, bukan masalah itu sebenarnya. Loh, wah si A itu Pak Sundoro kok mengajarkan, kita kan harus hormat sama orang tua. Betul, kita memang harus hormat kepada orang tua. Tapi hormatnya itu bukan pada waktu mereka sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Hormatnya justru waktu mereka hidup ini loh. Nah kadang-kadang orang kan menjadi salah. Setelah meninggal baru dihormati, masih hidup dibiarkan. Tidak dikasihi, tidak dihormati. Tidak, bukan berarti tidak hormat. Tapi saudara harus mengerti. Orang yang meninggal itu dikatakan tadi kita baca dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan setelah itu dihakimi. Artinya apa? Orang meninggal itu sudah posisinya tetap. Gak bisa kita kirim doa lalu nanti Tuhan akan berkata, ya sudah tak diskon ya. Tak kasih gerasi. Misalnya nanti masuk nerakanya sekian tahun karena ada doa-doa umatnya atau keluarganya dikasih kurang. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau orang sudah meninggal, apakah dia masuk neraka atau masuk surga? Tidak bisa diganggu gugat. Makanya kalau kita mau mendoakan, doakanlah waktu orang tua atau orang-orang yang kita kasih. Selama mereka masih hidup, itu kesempatan. Lalu juga, kenapa kadang-kadang orang berkata, 3 hari didoakan. Saya pernah mendengar ada orang bilang, saya tanya loh, kenapa Bapak kok doa lakukan ini? Katanya roh orang yang meninggal itu, kalau 3 hari masih ada di rumah, sekitar rumah. Lalu ditambah lagi, saya ngalami loh Pak, waktu pas saya duduk sendiri, saya lihat itu suami saya datang. Lalu setelah itu 7 hari mungkin mulai menyesuaikan di halaman, belum keluar dari rumah. Perlu disertai dengan doa. Lalu 40 hari itu masih keliaran di kota. Bahkan ada yang mengajarkan ini parah sekali Bapak Ibu, sangat tidak benar. Yesus coba lihat setelah dia bangkit 40 hari kan masih. Waduh itu kan bukan Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Lalu 1000 hari mungkin sampai di alam tertentu baru. Tidak Bapak Ibu, firman Tuhan tadi kita baca dikatakan dalam Lukas 23. Bahkan waktu orang jahat yang sama-sama Tuhan Yesus. Waktu dia berkata, Yesus ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan tidak bilang nanti ya kalau aku jadi raja, kamu akan sama-sama aku. Enggak. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara kita, kekasih kita dipanggil pulang, kalau dia beriman dengan sungguh-sungguh, hari itu juga langsung masuk surga. Enggak perlu mampir-mampir kemana-mana, tidak. Langsung hari itu juga, bahkan ini saja penjahat yang dikatakan Tuhan, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Jadi kekasih-kekasih kita yang dipanggil pulang itu, setelah dia pulang, langsung berangkat ke surga. Sekali lagi Bapak Ibu, mari. Ini salah satu contoh saja. Karena saya melihat kadang-kadang kok masih ya, jemaat yang tidak mengerti. Tidak semua tentunya. Saya harap dengan kita belajar sore hari ini, kita
mengerti dan tidak melakukan lagi. Masih banyak tradisi-tradisi yang lain yang perlu kita telah memang. Yang penting Bapak Ibu, apakah tradisi itu betul-betul menyimpang dari kebenaran firman Tuhan? Nah, disinilah yang perlu kita cek. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, silahkan bisa konsultasi dengan para pemimpin. Mungkin kalau jemaat bisa diskusi dengan PKS, gimana ya Pak? Kok saya sepertinya ragu-ragu. Pasti Tuhan itu ingatkan. Ada damai sejahtera atau tidak, seperti itu. Kalau mungkin bingung, masih bingung, silakan datang ke para hamba Tuhan. Supaya dijelaskan. Supaya kita tidak salah. Iman kita dicampur. Iman kita dicampur. Itu yang namanya sinkretisme. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana ya yang lalu aliran Kain, kemudian Habil, dan sekarang kita akan masuk yang namanya aliran atau kedurhakaan Korah. Nah saya mau coba sedikit ya semacam simpulkan dulu saudara-saudara. Bahwa ada hal yang sangat membahayakan. Ada tren yang makin meningkat dalam hal kesalahan. Dalam hal kemurnian yang dilakukan dengan adanya apa. Nah kalau sudah pelajari yang lalu kita sudah belajar tentang Kain. Aliran Kain kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kata kuncinya adalah Kain itu mulai meninggalkan hadirat Tuhan. Nah ini yang pertama. Kita akan mulai punya iman yang tidak murni kalau apa? Mulai jauh dari Tuhan. Nah kalau kita sudah mulai ini, kita harus hati-hati. Doa sudah mulai kering misalnya. Jangan kita biarkan kebaktian yang tadinya kita datang dengan rasa haus, lapar. Wah, kalau Minggu, kalau sudah Sabtu itu mikir, waduh besok Minggu kebaktian lagi. Tapi kalau sudah lama-lama akhirnya apa? Aduh, pernah lu Bapak Ibu saya ketemu dengan seorang jemaat, dia bilang, saya itu kalau Sabtu stres Pak. Loh kenapa? Biasanya Sabtu kan harusnya justru tidak stres. Kerja dari Senin sampai Jumat itu kan stres. Senin biasanya kan stres karena apa? Kerja lagi, tugas lagi. Kalau sudah mulai Jumat masuk, stresnya kan harus hilang karena apa? Sabtu libur, Minggu libur. Ini enggak, orang ini bilang saya pernah Pak stres karena apa? Harus ke gereja. Loh. Kalau Sabtu stres karena apa? Harus ke gereja Minggu. Mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada, dengan adanya pandemi kan, ya orang-orang seperti itu akan merasa, aduh lega saya. Karena apa? Bisa online. Kalau online itu kan bebas. Ya, saya pernah ketemu dengan jemaat, saya tanya, "Bi, kamu kok udah ke gereja?" "Iya Pak, saya online." "Lalu kalau online gimana kamu di rumah?" "Ya pokoknya saya sambil kadang-kadang tiduran, sambil makan." Ya begitu. Mungkin. Ini kalau saudara merasa, ini nyaman begini. Wah saudara hati-hati. Sekali lagi bukan berarti ibadah online tidak boleh atau salah. Tapi waktu kita mulai bergeser, mulai jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Itu yang perlu kita waspadai. Karena apa? Orang yang mulai jauh dari Tuhan, ini jadi akar apa? Mulai dari tadinya mengandalkan manusia 100%, mengandalkan Tuhan 100%, mulai mengandalkan manusia. Lama-lama jadi rasionalisme. Sudah enggak lagi percaya Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa. Bukankah ini yang terjadi dengan negara barat? Sehingga gereja-gereja di sana sekarang menjadi gereja-gereja yang sangat ya hanya sekedar wah kalau bagus jadi kunjungan museum saja semacam gitu. Turis datang, wah gerejanya arsitekturnya dari abad pertengahan luar biasa, tapi tidak ada kehidupan di sana. Karena apa? Karena orang-orang yang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia, rasio, ilmu pengetahuan. Nah kalau ini sudah terjadi Bapak Ibu, nah ini saudara lihat bahayanya.
Jauh dari Tuhan, ini wakil dari Kain atau Kain. Lalu mulai mengandalkan manusia, ini polanya Bileam. Lalu mulai apa? Melawan otoritas Tuhan. Wah, ini adalah Korah. Makanya dikatakan kedurhakaan Korah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar. Korah karakteristiknya apa? Yaitu melawan otoritas ilahi. Maka dikatakan tadi kedurhakaan Korah. Orang-orang di zaman Yudas sudah melakukan ini, bahkan tadi kita baca nantinya bagaimana mereka melakukan yang namanya perlawanan terhadap Tuhan. Dalam Yudas 1 ayat 10-11 dikatakan, Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. ya, dikatakan mereka menghujat segala sesuatu termasuk Tuhan. Wah, melawan segala sesuatu termasuk Tuhan. Nah, ini kan dimulai dengan hal yang sebenarnya tidak terlalu berat. Mereka mulai ibadah secara rutin, lalu jauh dari Tuhan, lama-lama mengandalkan manusianya, akhirnya sudah melawan Tuhan. Ini pola yang harus kita hindari Bapak Ibu. Kita lihat Korah adalah pribadi yang melawan, memberontak. Dalam Bilangan 16 ayat 1-3 dikatakan, Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" ya, saudara dikasih Tuhan, Korah, dia pemimpin, dia salah satu ya dari suku Lewi. Dia ngajak Datan, Abiram, lalu bahkan ditambah dengan 250 orang Israel pemimpin berontak terhadap Musa. Melawan otoritas Tuhan dalam hal ini Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab, kita menemukan bahwa hal yang berkaitan dengan otoritas itu hal yang luar biasa penting. Maka dari itu kenapa waktu saya mencoba untuk menyelidiki, saya tergerak. Bukan hanya sekedar meneliti tentang Korah itu saja, tapi ternyata otoritas itu ada kebenaran-kebenaran yang saya sebut hukum. Dan saya menemukan paling tidak ada 10 hukum. Mungkin yang lain bisa lebih atau kurang. Tapi waktu saya meneliti secara pribadi dengan pertolongan Tuhan, saya menemukan ternyata ada 10 hukum otoritas. Dan pelajaran ini sangat penting Bapak Ibu. Saya berdoa kiranya setiap kita bisa bersama-sama mengerti dan menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa berkaitan dengan otoritas. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini merupakan jalan. Kalau kita memahami tentang otoritas dengan benar, lalu kita mempraktekkan, kita akan menemukan jalan yang saya katakan. Bukan hanya kita berkenan kepada Tuhan, tapi kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sebaliknya kalau kita salah dalam kaitan otoritas,
hidup kita bisa hancur. Saudara tahu, kenapa dunia kita menjadi dunia berdosa? Itu dimulai dengan yang pertama, Lucifer melanggar otoritas ilahi. Dia melawan Allah. Nah, gara-gara Lucifer yang tadinya cuma satu malaikat ini, memang dia pemimpin. Dikatakan sepertiga malaikat. Nah, itu akar mulainya kerusakan dunia. Lalu ditambah lagi saudara tahu, Adam dan Hawa. Kenapa dunia kita menjadi dunia yang berdosa? Kenapa Bapak Ibu kita sekarang menjadi manusia yang berdosa, yang selalu mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan akhirnya harus mati? Itu dimulai oleh siapa? Adam dan Hawa yang melanggar otoritas ilahi. Wah, begitu banyak kalau kita pelajari dalam Alkitab tentang pelanggaran-pelanggaran otoritas. Makanya kenapa ini sebuah pelajaran yang sangat penting. Saya tergerak untuk mempelajari secara mendalam. Dan kiranya kita diberkati, kita dibuat mengerti dan melakukannya. Ada 10. Saya munculkan yang berkaitan dengan otoritas supaya kita memahami apa arti dari otoritas. Kalau saya pelajari dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada 4 arti Bapak Ibu berkaitan otoritas. Yang pertama, otoritas artinya adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Maka dari itu salah satu otoritas kita itu apa? Pemerintah. Mereka punya wewenang, punya mengatur, mengendalikan. Yang kedua apa? Arti otoritas. Hak untuk bertindak. Lalu yang ketiga, arti otoritas adalah kekuasaan, wewenang. Punya wewenang untuk mengatur, punya kekuasaan untuk mengendalikan. Dan yang keempat, arti otoritas adalah hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk pemerintah orang lain. Saudara, otoritas itu sangat penting. Dan nanti kita akan lihat, setiap kita pada dasarnya punya otoritas. Walaupun kadarnya bisa beda, pangkatnya bisa beda. Kita akan belajar, saudara-saudara. Yang pertama, hukum pertama dari otoritas itu adalah berkaitan dengan pemilik. Otoritas adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada umatnya dan atau orang yang dipilihnya. Saudara, kebenaran ini penting sekali. Karena apa? Karena waktu kita mengerti bahwa pemilik otoritas itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu membagikan sebagian kuasanya, wewenangnya. Karena pada dasarnya Allah itu kan pemilik segala sesuatu Bapak Ibu. Dia yang maha kuasa. Kadang-kadang mungkin kita berkata, loh Pak, Tuhan itu maha kuasa, kenapa harus repot? Karena disinilah dia ingin bersama-sama dengan kita. Nah ini, ayat yang mengatakan coba Bilangan 16 ayat 5a. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Ya, waktu itu Musa diberontaki, dilawan, lalu dia berkata, oke, kamu merasa kamu juga dipilih, kamu bisa. Karena mereka bilang, loh apakah hanya Musa saja yang bisa mendengar suara Tuhan? Bukankah kami bangsa yang kudus? Mereka bilang, baik. Lalu dia bilang, besok pagi Tuhan akan memberitahu siapa kepunyaannya. Siapa yang jadi miliknya, siapa yang diberi otoritas. Nanti kita akan baca dalam ayat-ayat berikutnya bagaimana Musa lah yang dipilih. Jadi otoritas itu milik Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. ya, segala sesuatu adalah dari Dia.
oleh Dia, bagi Dia. Salah satunya adalah yang Tuhan beri kepada kita, otoritas tadi. Wewenang. Juga dalam Mazmur 75 ayat 7 dan 8 dikatakan, Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. saudara perhatikan. Jadi sebenarnya bahkan termasuk pemerintah pun kalau kita baca dalam kitab Amsal, hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mau belokkan gini. Jadi kalau pemerintah pun nanti kita akan lihat secara mendalam dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Bagaimana pemerintah itu bahkan dikatakan hambanya Tuhan, dipilih Tuhan. Maka dari itu kita juga sebagai bangsa Indonesia, mari kita terus berdoa. Karena 2 tahun lagi kita akan lagi masuk pemilihan umum. Pemilihan presiden dan pemimpin-pemimpin lain. Kita doakan, kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan pemimpin yang Tuhan percayakan. Orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan. Karena pemerintah itu juga diberikan Tuhan. Termasuk juga pemimpin-pemimpin dalam bidang yang lain. Ini hal yang pertama Bapak Ibu. Kita harus tahu. Kalau yang namanya otoritas hukum pertama, siapa pemiliknya? Tuhan. Nah, biarlah ini menjadi semacam pendahuluan bagi kita, sehingga kita bisa masuk dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Untuk lebih lagi, saya harap Bapak Ibu mengikuti. Saya sendiri begitu bergairah. Saya tiap hari selalu memikirkan tentang otoritas ini. Tuhan kasih lagi. Waduh, luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya berdoa kiranya dengan adanya hukum-hukum otoritas yang kita pelajari ini, kita makin mengerti dan hidup kita akan menjadi hidup yang tadi. Bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tapi kita akan hidup berkemenangan. Maka kita harus menjadi hambanya. Puji Tuhan, kita akan datang pada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Juga termasuk Bapak Ibu yang di rumah, yang ikut ibadah secara online malam ini. Mari saya ajak kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdiri di tempat kita masing-masing. Kita akan menyanyikan hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan
dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nyanyian ini dimulai dengan kata-kata, aku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Memang Bapak Ibu, semua adalah milik Tuhan. Semua dari Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah otoritas. Kita bisa punya hak, wewenang, kekuasaan, kedudukan, posisi. Itu bukan milik kita. Kalimat berikutnya mengatakan, ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semua adalah milik Tuhan. Maka kalau kita dipercaya, mari kita sadar kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita harus betul-betul lakukan sebagai sebuah kepercayaan yang satu kali kita harus bertanggung jawabkan lagi kepada Tuhan. Maka kita perlu belajar yang dipercaya termasuk otoritas. Supaya kita lakukan dengan posisi, dengan hati sebagai hamba. Kita bukan pemilik, kita adalah pengurus, kita adalah pelayan. Biar ini menjadi semacam jiwa kita, gaya hidup kita. Mungkin Bapak Ibu dipercaya dengan kedudukan yang tinggi, pejabatkah, atau mungkin karena kekayaan membuat Bapak Ibu juga punya wewenang, punya kuasa yang besar. Atau bahkan yang lingkungan yang paling kecil namanya keluarga. Bapak Ibu dipercaya menjadi orang tua, suami, atau dalam bidang-bidang yang lain. Ingat, mari kita mau belajar. Saya adalah hamba yang dipercaya. Saya mau lakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, Sang Pemilik otoritas. Mari kita nyanyikan nyanyian kembali. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, hati sebagai hamba. Oh haleluya, yang mau taat setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Urabaya sikiri alabaya sintikiri. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Biar Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Biar umat-Mu hanya menyembah Engkau Tuhan. Oh, Raja Karalaba Sikiri Alaba Yaralaba Yarala. Sikiria Abaya Sikiria. Biar setiap umat-Mu suka menyembah-Mu Tuhan, memuliakan hanya Engkau, karena Engkau adalah Allah satu-satunya. Tuhan, Engkau mengajar kami malam ini bahwa kami hamba, bukan tuan, bukan bos. Kami hanya pengurus yang dipercaya, bukan pemilik. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa benar-benar mengerti kebenaran ini. Sehingga hidup kami jalankan dengan penuh takut dan hormat kepada Tuhan. Karena pada satu saat kami harus kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kami harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, Sang Pemilik, termasuk otoritas yang kami terima. Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah belajar kebenaran firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Engkau tolong kami Tuhan. Amin. Kami juga berdoa untuk otoritas dalam hal ini, pemerintah yang Tuhan percayakan. Mulai dari wali kota, gubernur, presiden, dan semua jajarannya. Tuhan juga kendalikan dengan kasih kuasa, limpahkan hikmat, kebijaksanaan, dan roh yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Memuji dan menyembah, pujian hormat bagi nama-Mu. Engkau besar dan berkuasa, tiada nama seperti nama-Mu. Dalam nama Yesus ada satu kuasa, kuasa yang memberi kemenangan. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Namba, ikuti terus ya ibadah Namba online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Namba Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @NambaKC. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on
dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.